Iya. Aku Indonesia. Aku Indonesia. Oke. Langsung aja nih tanggapan Bang Fuad. Aku penasaran nih tanggapan Bang Fuad sendiri melihat pernyataan terakhir Al tadi katanya Bang Fuad ini tidak berpendidikan. Terus dibilang juga banci. Nah, gimana nih tanggapannya? Khusus tanggapan menghadapi anak-anaknya Ahmad Dhani itu saya tidak mau terlalu komentari. Itu saya serahkan ke juru bicara perusahaan saya aja. Karena saya anggap anak-anak ini butuh figur seorang ibu. Oh gitu. Jadi kebetulan Ibu Regina akan mewakili perusahaan musik dan kantor hukum saya untuk menghadapi komentar maupun tantangan tinju dari mereka. Tapi kalau tanggapan-tanggapan misalnya ada kaitan dengan mobil terbang, janji Dhani, bangkrut dan lain sebagainya, saya akan jawab sendiri. Jadi sekarang Bang Fuad menunjuk Mbak Regina sebagai juru bicara. Khusus untuk kasus ini aja atau memang selalu dengan kasus-kasus yang lain memang jubirnya Bang selama Fuad? ini saya nggak pernah menggunakan juru bicara, tapi untuk menghadapi anak-anak, ya saya anggap anak kecil ya baru 14 tahun, apalagi yang sempat nabrak 7 mati, jadi menurut saya nanti tanggapannya kurang bagus. Oh gitu. Ya, tapi kalau menghadapi Dhani ataupun Deddy Corbuzier, ya saya pasti menghadapi sendiri. Tapi kenapa justru anak kecil gitu, kenapa harus dihadapinya dengan seorang jubir gitu? Kenapa bukan dihadapin langsung dengan seorang Farhad Abbas gitu? Ya menurut saya bapaknya kan udah nggak mau nongol lagi, sudah malu ya karena janji mau sekolahkan orang sampai S3, sekarang ngaku bangkrut gitu. Jadi anaknya yang disuruh ngomong. Oh gitu. Tapi jadi kalau ngomongnya pun menantang saya untuk melakukan tanding tinju di ring tinju. oh gitu. Kalau saya tidak datang, katanya saya banci. Gitu. Ya menurut saya, dia mengatakan saya berani dunia maya. Ya saya pengacara di dunia maya dan di dunia maya juga. Saya pengacara ibunya loh. Jadi kisah ini memang sudah kisah lama. Kisah lama yang terkuak kembali Iya. gitu ya. Dulu anak-anak ini disuruh pilih ibunya atau uang, dia pilih uang. Jadi ibunya sama sekali nggak dihargai sama mereka. Tapi setelah kena musibah ini baru mereka merasa ada peran ibu gitu, ibu Maya gitu, peran bundanya ya. Nah jadi sehingga saya berpikir ya pokoknya kalau untuk urusan bagaimana saya serahkan ibu. Ya, mudah-mudahan dia butuh figur ibu ya saya siapkan konsultan PR untuk menghadapi. Ya mungkin bagaimana lebih menghadapi anak-anak, ya jangan sampai nanti saya disalahkan lagi bagaimana menyerang anak-anak kira-kira seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kalau kita sempat baca di Twitter nih, ada Bang Farhad bilang katanya miskin nanti bisa ada di pinggir jalan. Kenapa bisa terlontar kalimat itu gitu loh? Ya, sempat kepikir nggak sih maksudnya ketika Bang Farhad mengatakan itu bisa menyakiti hati bunda juga gitu, bukan hanya anak-anaknya gitu. Begini, saya tuh jujur aja, saya marah dan saya mengajak seluruh Indonesia untuk marah terhadap Dhani Ahmad. Kenapa? Dia membiarkan anaknya membawa mobil tanpa izin, ya, kemudian mobil itu terbang, kemudian nyawa 7 itu. Itu menurut saya bukan hal-hal yang lelucon, bukan kita menganggap Dhani ini korban, tapi justru dia mengorbankan orang. Saat ini posisi Dhani itu posisi yang dia aman-aman aja, masih bisa membiayai anaknya, anaknya masih bisa dikasih mobil baru. Tapi 7 korban ini, coba bayangkan kalau kita buka lagi apa isi perjanjian pernyataan dari Ahmad Dhani dengan membayar DP 50 juta. Apa kata Dhani kepada seluruh Indonesia bahwa Dhani ini akan membiayai anak-anaknya sampai S3. Apa kata mereka? Tiba-tiba dia di televisi mengatakan dia bangkrut. Nah, berarti sini sudah muncul picik gitu. Piciknya dalam arti licik. Sehingga menurut saya mungkin saat ini korban-korban itu belum berteriak, tapi satu saat mereka akan ngomong. Korban-korban dikatakan lu udah terima duit 50 juta, anak saya masih sidang, saya tidak mampu biaya, mau apa lu? Mau apa kalian? Tapi menurut saya harusnya anak-anak dan ini fokus kepada ayahnya. Jangan mengatakan saya banci kalau tidak mau bertinju dengan anak kecil. Justru kalau ayahnya tidak menepati janji, itulah banci yang sesungguhnya. Itu menurut versi saya. Kemudian tidak
heran, mungkin saja mereka ini bisa bersandiwara, kemudian menyuruh anak-anaknya, ya seperti yang saya ungkapkan, kita tidak heran kalau anaknya nanti pura-pura disuruh naik angkot supaya meyakinkan bahwa Dani miskin sama sekali dan tidak bisa membiayai 13 orang anak tersebut. Nah sekarang kan bisa diteliti, Dani ini investigasi punya rumah, kemudian ada lapangan futsal di sampingnya, ya kan? Ini rumahnya di daerah kawasan Pondok Indah, nggak boleh dibuat industri, dibuat rekaman, tempat mengumpulnya anak-anak, mengganggu tetangga-tetangga semuanya. Kemudian tinggi IMB-nya itu bagaimana? Iya, itu memang ada di Twitternya Bang Farhad ya baru pagi. Nah, aku juga kalau ngeliat Twitter Bang Farhad pagi ini, ada satu nama lagi yang ya akhir-akhir ini yang munculkan lagi. Ya, seorang presenter juga ya, laki-laki ya, kita sebut aja namanya ya, Bang Deddy Corbuzier, sempat disebut-sebut juga namanya di dalam timeline